kelas ya. Kira-kira boleh nggak makan di kelas? Ya, silakan berada di sini dulu. Tapi nanti satu istirahat. Kan kalau yang bilang ya. Oke. Silakan simpen masih yang bilang aja ya. Baik. Repan dari kelas ini ya. Nah, Repan tahu nggak kenapa kok tadi Repan itu dipanggil Pak Gilang untuk menghadap ke ruangannya Pak Gilang? Tahu Pak, karena makan di kelas. Itu kenapa kok makan di kelas? Apalagi tadi Pak Gilang itu waktu masih ngajar ya. Itu kenapa? Karena tadi pagi nggak sempat sarapan Pak. Nggak sempat sarapan ya. Jadi lapar. Ya, Kenapa kok nggak sempat sarapan? ibunya belum makan Pak. Belum matang waktu. Emang biasanya Repan berangkat sekolah jam berapa? Jam 6.40. 6.40. Jadi jam 6.40 itu belum masak sarapan gitu ya. Jadi alhasil makannya di sekolahan gitu ya. Oh, gitu. Nah, tapi menurut Repan kalau makan di kelas waktu pelajaran itu gimana? Salah Pak. Salah. Apa salahnya? Karena itu melanggar aturan. Melanggar keyakinan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama-sama itu apa aja? Tidak boleh makan di kelas. Ya, pelajaran ya. Ya, tidak boleh menyela saat ada pembicaraan. Ya. Dan itu sama tidak boleh terlambat. Ya, itu aja Pak. Tidak boleh ganggu teman-teman juga ya ketika pas pelajaran malah berisik juga boleh ya. Itu harapannya kan, keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama ya. Nah, tapi Pak Gilang di sini itu bukan menyalahkan Revan. Pak Gilang tahu kalau orang lapar itu pasti pengennya makan ya Revan ya. Tapi sesuai dengan keyakinan kelas kita bahwa kalau waktu jam pelajaran itu jangan makan di kelas ya. Tidak boleh makan di kelas. Jadi nanti makannya itu ketika jam pelajaran. Jam istirahat ya. Jadi jangan waktu pelajaran ya. Nah, ya, tapi di sini Pak Gilang tidak ingin menyalahkan Revan, yang penting Revan sudah paham ya apa kesalahan dari Revan tadi ya. Nah, kemudian apa yang Revan lakukan biar itu tidak terjadi lagi? Sarapan di rumah Ya nanti terus ya, atau beli jajanan di kantin waktu jam istirahat lah ya. Jadi apa namanya ya, nanti dikomunikasikan dengan orang tua di rumah biar mudah-mudahan bisa sebelum Revan ke sekolah itu sudah bersama. Karena memang kalau belajar di Revan itu fokus ya, lemes ya gitu. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang baik untuk Revan dan ini jadi pengalaman. Mudah-mudahan nanti Revan tidak melakukan hal yang sama lagi, bisa menjadi anak yang lebih baik. Itu harapan Bapak ya. Terima kasih Revan sudah menemui Pak Gilang di sini. Silakan setelah ini Revan boleh masuk ke kelas ya. Terima kasih ya, sama. Tapi ya. Nanti silakan coba kalian buka bukunya, silakan. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana silakan? Maaf Pak, saya terlambat. Terlambat. Kenapa terlambat? Saya siang Pak. Oke, sini silakan masuk dulu. Jadi bukan ada terlambat. Oh, sudah. Silakan nanti habis ini silakan masing-masing. Terus kemudian nanti setelah jam istirahat silakan ke pokoknya Pak Gilang ya. Oke, silakan dulu. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Tadi saya mana tadi materinya? Permisi. Ya, silakan duduk. Dari kelas ya ini ya? Iya Pak. Ya, oke. Baik, Gilang mau ada yang Pak Gilang sampaikan atau Pak Gilang mau ngobrol sama Cila? Kira-kira Cila tahu nggak kenapa Pak Gilang panggil Cila ke ruangan Pak Gilang ini? Tahu Pak, karena saya terlambat datang ke sekolah. Oh, terlambat ke sekolah ya, Cila ya. Tadi Pak Gilang waktu sudah mulai pelajaran, Pak Gilang lihat Cila sudah lebih dari 10 menit baru masuk kelas. Nah, kenapa
Cila ini kok bisa terlambat? Malam main HP Pak, scroll TikTok. Jadi kemalaman terus terlambat. Yang Siang. sampai jam berapa kamu? Biasanya tidur jam berapa Cila? Jam 12, jam 1 gitu Pak. Terus tadi berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa? Jam 7.30. 7.30. Oh, nah kemudian kalau berangkat dari rumah jam 7.30 kira-kira kalau sampai sekolah cukup nggak waktunya Cila? Nggak cukup Pak. Nggak cukup. Nah ini ya Pak Gilang ingin sampaikan ke Cila. Pak Gilang ini bukan menyalahkan Cila, tapi di sini Pak Gilang mau menanyakan kenapa sih kok Cila tadi itu hari ini terlambat gitu ya. Ya Pak Gilang paham, setiap orang pasti melakukan kesalahan ya kan. Tapi Pak Gilang di sini tidak mencari kesalahan Cila, tapi kita belajar bersama-sama bagaimana mencari solusinya ya Cila ya, biar hal tersebut tidak terulang kembali lagi gitu ya. Nah, kira-kira kalau Cila datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita Cila? Tidak Pak. Tidak sesuai ya? Tidak. Apa yang tidak sesuai? Emang keyakinan kelas kita itu apa aja sih yang Cila tahu? Ya, kalau datang terlambat menit sebelum pelajaran ya itu di sanksi. Mengenai sanksi ya, jadi tidak boleh lebih dari 5 menit ya. Ya. Oke. Jadi terus ketika Cila sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan Cila, apa yang Cila lakukan lagi? Nggak boleh tidur kemalaman, main HP-nya dikurangi, terus pasang alarm. Pasang alarm ya. Iya, bangunnya tepat waktu. Oke, nah ya harapannya ini jadi pengalaman berharga buat Cila ya. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini itu terulang kembali ya. Nah, jadi mudah-mudahan Cila bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi contoh untuk siswa-siswa yang lain. Gitu ya Cila ya. Baik, terima kasih Cila sudah mau menemani Pak Gilang. Silakan setelah ini Cila langsung ke kelas lagi untuk melanjutkan pelajaran.